Selamat pagi Pak Mal. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan kemarin, kalau hari ini kita akan melakukan observasi kelas ya. Tapi terlebih dahulu kita tanya saja dulu ya untuk menyatukan beberapa persepsi saya terkait dengan kegiatan yang akan berlangsung nanti. Jadi yang pertama di sini bisa kita dipaparkan bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang kedua mengidentifikasi isu tadi, dan yang ketiga mengidentifikasi rumus buat permukaan tadi, dan yang terakhir mengidentifikasi rumus permukaan tadi. Jadi dari 4 tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira apa, bagaimana metode yang akan dijalankan nanti? Ya, pertama nanti kita akan menjalankan metode karena di sini anak-anak mungkin akan lebih semangat kalau dia melihat langsung dari apa yang akan kita sampaikan. Nah, terutama kita demonstrasikan ini namanya tabung, unsur-unsurnya, dan seterusnya. Jadi kita ikut metode demonstrasi. Terkait metode demonstrasi ini mengenai kesiapan belajar siswa sudah sesuai ya dengan metode yang akan dilakukan. Jadi Belajar yang anak sudah bisa untuk mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan tadi. Dulu pada pertemuan bagaimana strategi yang kira-kira disiapkan nanti supaya tujuan pembelajaran ini tercapai oleh peserta didik. nanti kita akan mendapatkan atau mengidentifikasi unsur-unsur tabung, Mungkin sekian untuk observasi kita pernah ya, kita langsung saja masuk ke kelas. Terima kasih semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBD-nya dikumpul saja, dikumpulkan KBD-nya. Ya. Jadi kita akan dari pelajaran kita tadi, kita akan mengambil kesimpulan dari awal sampai akhir ya. Kita rangkum materi kita dari awal sampai silakan dikumpulkan. Ya, sebagai penutup, kita akan merangkum materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi ya. Ya, jadi unsur-unsur tabung itu pertama adalah apa? Apa sih tabung dulu ya? Alas, tutup,
Di dalam alas itu ada namanya jari-jari atau tutupnya ya. Karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Dua bangun yang kongruent ya. Berbentuk lingkaran. Ada seperti di sini, ada jari-jari, ada diameter ya. Dari A sampai B disebut ya diameter. Terus luas alas, luas bidang alas. Apa rumusnya luas bidang alas? PR kuadratnya sama dengan tutup ya. PR kuadrat, tutup juga PR kuadrat. Selimut, selimut adalah 2pi RT ya. Terus luas permukaan tabung sama dengan luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut ya. Ini menjadi PR kuadrat tambah PR kuadrat tambah 2pi RT. Ini sama dengan 2pi R kuadrat tambah 2pi RT sama dengan 2pi R tambah T. Inilah luas permukaan tabung ya kesimpulannya. Jadi dari materi pertama sampai terakhir kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya ini. Oke. Untuk pertemuan kita nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana cara menerapkan rumus ini dalam soal-soal yang menyangkut masalah tabung ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari kalian bisa alhamdulillah mengerti dan bisa kalian amalkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat berkahnya ya. Siapa yang tidak masuk? Semua masuk. Cuma Naufal saja yang nggak masuk ya.
Ambilkan pakai akan isinya setelah kalian belajar. Ini disimpan benar. Ini sejadahnya disimpan di dalamnya. Sejadahnya disimpan di dalam. Ini belum makannya belum dihapus ini. Pak, masa Pak Guru yang saya kira mengenai tabung ini ya kasih ya kelompok dua ada punya saya kira masalah tabung ini sudah kalian tahu atau sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, pernah melihat tabung benda-benda dalam kehidupan Anda itu, dalam kehidupan kalian sehari-hari itu yang bentuknya seperti tabung? Apa? Contohnya apa? Contohnya dekel ya. Apalagi? Hah? Motor ya. Apalagi yang pernah kalian lihat bentuknya seperti tabung ya, yang bentuknya seperti ini banyak sekali ya. Ada kaleng susu ya, kaleng biskuit, apalagi yang bentuknya tabung tadi seperti deker, kotak amal atau celengan juga ya, bentuknya seperti tabung. Jadi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari karena banyak benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung ya. Yang seperti kalian sebutkan tadi, ada celengan, ada kaleng susu, apalagi dekel ya, yang pernah kalian lihat. Ini yang bentuknya. Nah, bentuk tabung itu seperti ini ya. Kira-kira apa yang kamu pikirkan kalau kamu melihat benda seperti ini? Ya. Pernah kalian memikirkan bagaimana cara menghitung luas tabung? Nah, pernah kamu memikirkan bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, oleh karena itu pelajaran kali ini kalian harus perhatikan baik-baik ya. Karena ini benda ini sangat berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu nanti kalau sudah selesai sekolah ada yang memiliki ide untuk membuat misalnya jadi pengusaha celengan yang terbuat dari kaleng ya, kaleng bentuknya seperti tabung. Banyak kan kalian lihat celengan yang bentuknya seperti tabung ya? Siapa tahu nanti ada yang dapat proyek ya, ada yang ingin membuat usaha pembuatan celengan. Oke. Nah, pada kesempatan ini tujuan kita mempelajari tabung itu yang pertama mengidentifikasi definisi tabung.
Ketemu sekali. Tahu video mengeluh hadang itu lelah ketip Tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama mengidentifikasi definisi tabung. Kedua mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Ketiga mengidentifikasi rumus loss permukaan tabung, dan keempat mengidentifikasi rumus volume tabung. Yang mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa kita selesaikan semua ya. Oke, kita mulai dari tabung. Coba Yuda ambil, mintakan apa namanya, isolasi di akhir dan gunting ya. Jadi pertama kita lihat ini kalau kalian perhatikan terdiri berapa sisinya. Tabung ini memiliki berapa sisi? Hah? Tabung memiliki berapa sisi? 2. Coba kita hitung. Yang pertama ini namanya alas, yang di bawah namanya alas ya. Yang di atas namanya apa? Atap. Alas tutup ya. Yang di atas namanya tutup. Yang di samping ini sisi tegaknya ini namanya apa? Hah? Apa namanya? Hah? Sisi tegaknya ini namanya apa? Ini namanya selimut ya. Selimut bukan manusia saja yang memiliki selimut, tabung juga ada selimutnya ya. Jadi tabung itu pertama sisi alas, yang di bawah, yang di atas namanya tutup. Yang sisi tegaknya ini namanya selimut ya, selimut tabung. Jadi berapa banyak sisinya? 3. Ada 3 ya. Ada 3 banyak sisi tabung ya, sisi tabung. Terus kalau rusuknya, berapa banyak rusuknya tabung? Berapa banyak rusuk tabung? Apa definisi dari rusuk dulu? Apa definisi dari rusuk? Rusuk itu adalah pertemuan antara dua sisi. Pertemuan antara dua sisi. Yaitu kalau pertama sisi alas bertemu dengan sisi selimut, maka rusuknya yang ini ya, yang ini rusuknya, ini yang lingkaran ini. Terus sisi tutup bertemu juga dengan sisi selimut, ini juga disebut sisi. Ada lagi yang lain? Pertemuan sisi yang lain? Tidak ada ya. Berarti berapa sisinya? 2. Jadi sisinya ada 3,
rusuhnya ada 2. Oke, kalau kita gambar, kalau kita lukis, gambarkan di papan akan bentuknya seperti ini. Ini di sini ada garis-garis, ya, ada garis-garis. Ini ada garis A sampai B. Ini namanya, ini ada dari O sampai D, ya. Sekarang kita bahas unsur-unsur dari tabung itu, ya. Yang sudah kita bahas tadi sisi. Sisinya ada 3, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan sisi tegak atau sisi selimut, ya. Nah, perhatikan ini dari titik, ini garis, ada garis dari titik tengah ini ke lingkaran ini, ke lilin alas ini, atau dari O ke D, ini dinamakan apa? Nah, dari O ke D disebut dengan apa? Hah? Ini pelajaran kelas 2 ini mengenai lingkaran, ya. OD ini disebut apa? Dari pusat ke lingkaran itu disebut jari, ya. Jadi OD ini namanya jari. Dari O ke D disebut dengan jari. Kan di dalam lingkaran itu begitu kan? OD adalah jari. Kalau AB ini dinamakan apa? Nah, AB ini apa namanya? Ini garis yang di tengah ini, garis yang membelah lingkaran ini disebut garis tengah. Atau sering kalau dalam matematikanya dia diameter. Ya. Ini jari-jari ini sering disamakan dengan R. Diameter ini dengan D, ya. Diameter dengan D. Ya, ini unsur-unsur yang ada di dalam tabung. Nah, kalau kita memperhatikan tabung ini, berarti kalian bisa mendefinisikannya apa? Tabung adalah apa? Ini yang dibatasi oleh 2 lingkaran yang kongruen, ya. Sehingga tabung, definisi dari tabung ini apa? Definisi dari tabung adalah bangun ruang sisi lengkung tabung. Ini luas dari tabung. Ini luas dari tabung kan ini luas 2 kali luas lingkaran, artinya alas, ya, ditambah luas ABC. Ini kan ABCD. Ini kan PR pangkat ini keliling luas jaring-jaring tabung. Ini yang PR pangkat 2, PR pangkat 2. Ya, kenapa dikasih 2? Karena 2 banyaknya kan? Ini 2. Dan PR pangkat 2. Hitung luas permukaan tabung ini nih. Luas tabung, luas ABC. Berarti panjangnya kan ini 2 PR, ya. Panjangnya 2 PR. Kan ini T. T-nya apa? Tinggi tabung, ya. T ini adalah tinggi tabung. Jadi sudah didapat, berarti panjang ini adalah
kelilingnya adalah 2 PR ya. Terus D-nya yang ini kan maksudnya D. Ininya berarti panjang AB ini 2 PR. Berarti ini nih. Ada ini. Apa rumus keliling lingkaran? Nah, masa? Lingkaran mana keliling lingkaran? Dari tabung, luas permukaan tabung ke depannya kemudian. Nah, ini kan AB. Ini AB kan? Ini kan AB kali BC. AB kali BC. AB sama dengan 2 PR. Berarti AB ini adalah kelilingnya adalah 2. Nah, BC ini adalah T ya. Ya, tinggi ya. Gitu. Berarti sudah tahu semua keliling lingkaran apa? Apa keliling lingkaran? Jadi 2 pi ya. Sedangkan ini adalah T. Nah, berarti kalau itu luas persegi panjang ini adalah Ndek ulah Salim no pagu. R kali R. Tingginya kali R adalah tinggi. Berarti kali ya 2 PR kali T. Nah, berarti kalau itu kita tambahkan semua ini, itulah luas permukaan tabung ya. Jadi luas permukaan tabung sama dengan luas alas tambah luas untuk tambah luas selimut. Luas alasnya adalah PR kuadrat. Luas tutupnya PR juga kuadrat. Sedangkan luas selimutnya 2 PR T ya. 2 PR T. 1 PR kuadrat tambah 1 PR kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 2 PR kuadrat tambah 2 PR T ya. Nah, karena ini 2 pi, ini 2 pi ada R ada, ini R juga ada. Maka kita faktorkan. Faktornya menjadi 2 pi R karena sama-sama punya 2 pi R ya. Ini 2 pi R kali R tambah T. Inilah rumus untuk luas permukaan tabung ya. Luas alasnya adalah pi R kuadrat, luas tutupnya pi R kuadrat. Luas selimutnya 2 pi RT. Jadi setelah kita menjumlahkan semuanya, maka jadinya 2 pi R kali R tambah T. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Di mana yang tidak dimengerti? Hah? Di mana yang tidak dimengerti? Ganis? Apanya? Hah? LP. LP itu luas permukaan tabung. Itu ada ya, LP luas permukaan tabung. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, buka LKS-nya, LKPD-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah melaksanakan tentang observasi kelas ya, di mana
mata pelajaran yang diampu oleh Kamal adalah matematika, ya, dan mengajar di jenjang kelas 9, ya. Saya mau tanya Bapak nih, kira-kira bagaimana kesan dan pesan yang Bapak rasakan setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tadi? Alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali untuk pelajaran, walaupun masih ada kekurangan sedikit, tidak sempurna, masih ada kekurangan dari anak. Tapi nanti untuk kedepannya kita akan lebih tingkatkan lagi supaya antusias lagi. Saya juga melihat tadi betapa antusiasnya anak-anak ini, ya, karena melalui metode yang sudah diterapkan tadi, metode demonstrasi Bapak, ya, jadi anak-anak ini langsung melihat beberapa alat peraga yang digunakan di dalam tabung ini. Nah, kira-kira nih Bapak nih, ya, setelah saya melihat setelah kegiatan yang tadi, kira-kira metode yang sudah digunakan yang tadi itu tepat sasaran atau bagaimana menurut Bapak? Ya, alhamdulillah metode demonstrasi ini kalau kita lihat dari tadi anak-anak dalam belajar itu sepertinya sudah tepat, karena anak-anak bisa langsung melihat contoh dari tabung itu, dan dalam kehidupan sehari-hari bisa tahu yang bagaimana namanya tabung yang dalam kehidupan nyata. Baik, ya, bagus sekali tadi. Memang metodenya sangat pas sekali saya lihat, menurut saya Bapak, ya. Nah, untuk pengembang, untuk kira-kira nih apa saja kekurangan yang tadi dari metode yang diterapkan? Mungkin dari beberapa anak yang belum siap atau bagaimana, mungkin ada yang bisa disampaikan. Iya, kita melihat dari anak-anak, tentunya ada yang sudah siap, ada juga yang belum siap, ya. Tadi kekurangannya anak-anak itu kurang menguasai materi pendukung, misalnya pelajaran materi lingkaran. Materi lingkaran di kelas 8 sudah lupa, ya. Materi lingkaran itu kan, ini lingkaran ini berhubungan dengan tabung. Dan banyak sekali contoh, ya. Oke, dari kekurangan-kekurangan yang tadi disebut, kira-kira bagaimana cara peningkatannya untuk pertemuan berikutnya supaya anak-anak yang tadinya kurang nantinya akan meningkat? Untuk meningkatkan antusias anak tersebut, maka kita akan berusaha memberikan acuan atau yang harus dikuasai oleh peserta didik, dan kita harus banyak memberi latihan dalam diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu yang kita akan lakukan, mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tabung, baik luas maupun volumenya. Anak-anak itu harus kita kasih tahu bahwa ini materi tabung ini bukan saja materi kelas 3 yang kita harus kuasai, tapi materi-materi yang sebelumnya, kelas 2 atau kelas 1, kan ini ada hubungannya dengan luas persegi panjang, karena seluruh tabung itu berbentuk persegi panjang, sedangkan alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, dan itu materi-materi itu berada di kelas sebelumnya. Jadi dari hasil pengamatan saya juga tadi, ada beberapa anak yang terlihat kurang termotivasi juga, ya, merasa agak lemas atau ngantuk, mungkin pengaruhnya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita Bapak memotivasi dari beberapa anak-anak yang memang hari ini mungkin terlihat ngantuk atau lapar, yang kita tidak tahu penyebabnya ini? Nah, kalau itu harus kita tangani secara pribadi, ya, karena seperti kalau dia ngantuk itu kan karena ini jam pertama. Kalau kita bilang dia tidak mau belajar kan karena masih segar ini, tapi dia ngantuk mungkin karena tadi malam dia begadang, kan. Nah, jadi itu nanti kita bagaimana cara mengatasinya supaya anak itu kalau hari efektif sekolah itu jangan terlalu larut malam gitu.
kerjasama dengan BK. Nah, di sini kan tadi dipaparkan ada 4 tujuan pembelajaran. Iya. Kira-kira mana yang memang sudah sampai dan mana yang masih kurang atau yang perlu ditingkatkan lagi? Yang sudah sampai yaitu mengenai definisi dan unsur-unsurnya, dan yang masih kurang adalah mengenai rumus luas, perlu banyak diberikan latihan-latihan dan volumenya itu yang akan kita perbanyak nanti pada pertemuan berikutnya. Mengenai luas Jadi yang terakhir Bapak, mengenai rencana tindak lanjutnya dari pertemuan hari ini, mungkin ada beberapa yang kurang atau bagaimana, mungkin bisa dipaparkan. yang pertemuan selanjutnya. Rencana tindak lanjut dari pertemuan hari ini bisa diberikan apa? Rencana tindak lanjut itu anak-anak itu diberikan soal-soal untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan untuk membiasakan diri untuk mengerjakan soal-soal tentang meluaskan volume tabel. Jadi sangat bagus sekali rencananya Bapak ya, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada saat pertemuan berikutnya maupun berikutnya lagi ya. Jadi dari hasil pengamatan saya nih Bapak ya, jadi ada beberapa yang memang sangat meningkat di anak-anak ya, dari yang tadi di kelas proses pembelajaran, dan memang dari metodenya pun juga sangat pas dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, begitu pula juga dengan motivasi-motivasi yang memang sudah Bapak Guru berikan kepada anak-anak kita ya. Mungkin bisa nanti dilihat hasil pengamatan saya sebagai bahan evaluasi atau apanya mungkin nanti Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan bisa memberikan yang terbaik untuk Tiga. Baik, terima kasih. Di sini proses coaching yang dilakukan akhirnya proses melalui kemudian menemukan solusi online itu sendiri didapatkan. Namun di sini setelah saya menonton video proses pra observasi dan proses observasinya di sini hanya sedikit mungkin terlupakan ya, artinya ada area kompetensi atau yang ingin dicapai oleh guru itu belum digali. Kira-kira dari tujuan itu saya lihat tadi ada beberapa tujuan, kemudian area yang ingin dikembangkan oleh guru itu apa, sehingga nanti di sana fokus area itu yang akan dilihat. Nah, di situ hanya kekurangan di situ. Namun secara keseluruhan bisa dikatakan sudah luar biasa. Terus tetap dikembangkan seperti ini, tapi sudah dipenuhi dengan proses coaching yang dilakukan. Mungkin itu aja. terima kasih Bapak. Jadi mengenai praktek kita pada hari ini ya, alhamdulillah ya. Jadi menurut saya juga kurang, pertanyaan berbobotnya kurang Bapak ya. Mungkin nanti bisa ditingkatkan dari pengalaman hari ini. Terima kasih Bu, Bapak.